Shalom, selamat pagi. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Oh ya, hari ini kita mau belajar pelajaran agama Kristen kelas 6. Meskipun kita masih dalam kondisi mengharuskan kita belajar dari rumah, harapan ibu anak-anak semuanya tetap bersemangat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anakku semuanya, karena kita belajar pelajaran agama Kristen, maka anak-anak harus mempersiapkan buku pelajaran agama dan juga Alkitab. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran agama kita, mari kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong kita dalam pembelajaran hari ini. Untuk itu, ambil sikap yang manis, duduk yang rapi, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga dan memelihara kami sehingga kami semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Bahkan Tuhan telah menghindarkan kami dari segala sakit penyakit wabah virus corona. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar pelajaran agama Kristen. Tolonglah kami semua, khususnya anak-anak yang mendengarkan pelajaran ini, agar dapat memahami dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, materi pelajaran agama Kristen kita pada saat ini adalah pelajaran 7 yang berjudul Bersyukurlah Senantiasa. Ini dapat kita pelajari di dalam Alkitab, Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21 menggambarkan betapa bangsa Israel bersyukur atas kuasa dan pertolongan Allah dalam kehidupan mereka. Ketika bangsa Israel yang saat itu dikejar oleh tentara Firaun merasa tidak berdaya. Mengapa Firaun mengejar bangsa Israel? Karena Firaun ingin membawa bangsa Israel kembali menjadi budak mereka di tanah Mesir. Padahal Allah menyuruh Musa mengeluarkan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Firaun tidak merelakan bangsa Israel pergi dari Mesir. Ia mengirim tentara berkuda untuk mengejar Israel. Akan tetapi, kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa Firaun. Tentara Firaun tenggelam di Laut Teberau bersama kuda-kuda mereka. Dari kisah Musa di Laut Teberau ini, akhirnya Musa dan bangsa Israel bisa luput dari kejaran Firaun karena pertolongan Tuhan. Anak-anak, bisa tidak kamu bayangkan jika kamu adalah Musa yang memimpin ribuan orang berjalan di padang gurun menuju suatu tempat? Tentu hal itu tidak mudah dan pasti ada banyak masalah yang harus dihadapi. Musa memimpin puluhan orang saja sulit, apalagi memimpin orang banyak, karena pasti banyak maunya, apalagi ribuan orang. Kesulitan yang dihadapi Musa
memuncak ketika ia bersama dengan umat Israel berusaha lari dari kejaran pasukan Mesir. Mereka terpaksa berhenti di tepi laut Teberau. Mereka tidak dapat menyeberangi laut itu begitu saja tanpa bantuan berupa kapal besar yang dapat menyeberangkan mereka semua. Akan tetapi, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah hadir dan menolong umatnya dengan membelah laut itu. Allah mendatangkan angin kencang yang membuat laut Teberau terbelah hingga ke dasarnya, sehingga umat Israel dapat dengan aman melewatinya menuju ke seberang. Ini adalah peristiwa ajaib dan luar biasa. Allah mampu melakukannya sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah jika Allah menghendakinya. Umat Israel berhasil tiba dengan selamat di seberang, tetapi bahaya belum berakhir. Pasukan Firaun dari Mesir masih terus mengejar mereka. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa Musa. Tuhan menenggelamkan pasukan Mesir dengan kembali menyatukan air laut yang terbelah tersebut, sehingga pasukan Mesir itu tenggelam bersama dengan kereta dan kuda yang mereka pakai. Dan kali ini umat Israel benar-benar selamat. Nah, lalu apa yang Musa dan umat Israel lakukan? Yang mereka lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Musa dan umat Israel tidak lupa kepada Allah yang telah menolong mereka. Mereka sadar bahwa tanpa penyertaan dan pertolongan Allah, mustahil mereka dapat menikmati berbagai rintangan atau hambatan. Semua itu terjadi karena Allah yang membuatnya, sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, bersyukur seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Musa ketika mendapat pertolongan dari Tuhan, sepantasnya dilakukan oleh setiap anak Tuhan. Bersyukur berarti berterima kasih. Nah, setiap anak Tuhan harus selalu belajar berterima kasih kepada siapapun yang telah memberikan sesuatu kepada kita, baik itu berupa benda maupun bantuan. Bersyukur berarti juga kita menyatakan rasa terima kasih kita kepada orang lain melalui perkataan dan tindakan. Anak-anak, kita pun harus senantiasa bersyukur dalam segala waktu dan situasi, baik ataupun tidak baiknya keadaan. Nah, bersyukur bukanlah hal yang mudah dilakukan. Bersyukur ketika kita sedang senang, bersyukur ketika kita sedang sukses, berhasil, atau bersyukur ketika kita disembuhkan dari penyakit, ketika kita naik kelas. Itu pasti mudah. Tetapi bersyukur saat kita sedang susah atau gagal dari dalam sekolah tidaklah mudah dilakukan. Bersyukur yang dikehendaki dari setiap anak-anak Tuhan adalah bukan hanya ketika saat bahagia, tetapi juga ketika kita sedang sedih atau susah. Nah, banyak orang bersyukur kalau dia memperoleh hal-hal yang besar, hal-hal yang menguntungkan. Tetapi jarang orang bersyukur untuk hal-hal yang sepertinya kecil atau sepele saja.
Contohnya, banyak orang bersyukur karena dia mendapat keuntungan yang besar ketika dia berjualan, atau ketika dia naik kelas dia bersyukur sekali, atau ketika disembuhkan dari penyakit dia bersyukur kepada Tuhan. Dan memang itu bagus, tetapi jarang orang bersyukur karena hari ini bisa bernapas, hari ini bisa bergerak, hari ini bisa ke sekolah, hari ini bisa mandi, bisa makan. Jarang orang bersyukur untuk hal-hal yang kelihatannya sepele. Nah, anak-anakku sekalian, tidak perlu menunggu peristiwa besar atau ajaib seperti yang telah terjadi kepada Musa dan umat Israel di tepi laut Teberau baru kita bersyukur. Kita dapat bersyukur setiap hari atas hal-hal kecil yang kita terima dari Tuhan melalui orang tua yang selalu mengasihi kita, atau orang dewasa lainnya yang merawat kita, melalui guru-guru yang mendidik kita, teman-teman yang ada di sekeliling kita, pendeta atau pelayan Tuhan lainnya di gereja. Anak-anak, bersyukur adalah hal yang bisa kita ciptakan, kita usahakan, bahkan kita tumbuhkan sebagai sebuah kebiasaan yang baik. Tuhan selalu baik kepada kita dalam segala keadaan yang kita alami. Karena itu, kita pantas dan layak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anakku semuanya, Ibu sudah menjelaskan tentang pelajaran kita hari ini, yaitu bersyukurlah senantiasa. Melalui pelajaran ini kita sudah memahami bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Baiklah anak-anak, Ibu ingin memberikan tugas. Tolong kerjakan tugas yang ada di buku lembaran kerja. Kalau sudah selesai, nanti dikumpulkan kepada Ibu ya. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, Ibu minta semuanya duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Engkau ingin agar kami selalu berterima kasih kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Jagalah hati kami agar selalu dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur, baik waktu kami gembira maupun waktu kami sedih atau susah. Dan kami juga berterima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam belajar agama Kristen pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku semuanya, kita sudah selesai belajar pelajaran agama Kristen kelas 6. Ibu mau ucapkan Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi ya. Shalom.